Baik, jadi kali ini saya sudah bersama Bapak Made Armawe, salah satu petani kopi yang ada di sini. Nanti beliau yang akan memberitahu kita bagaimana cara penanaman kopi yang baik dan juga bagaimana teknik penyambungan yang baik dan benar. Mari. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana cara menanam kopi yang baik, sehingga kemungkinan untuk mati bibit kopi yang kita tanam itu pasti akan tidak terjadi kalau memang kita sudah mengikuti bagaimana cara-cara menanam kopi yang baik. Nah, yang pertama, sebelum kita menanam kopi, kita siapkan dulu bibit kopi yang kita akan tanam. Kemudian yang kedua, kita siapkan lubang. Nah, lubang yang kita siapkan ini kurang lebih diameternya adalah 20 cm persegi. Ya. Nah, kemudian dalamnya lubang yang akan kita tanami kopi ini akan disesuaikan dengan pada bibit kopi itu ada akar tunggal. Ini namanya akar tunggal. Ya, akar tunggal ini adalah memperkuat pohon kopi ini ke bawah. Kemudian ada akar tunggang. Nah, ini yang membantu akar tunggal ini adalah akar tunjang ini. Kemudian ada akar serabut. Nah, ini jadi fungsinya akar tunggal ini adalah memperkuat untuk memperkokoh pohon kopi itu supaya kuat, tidak digoyang oleh angin, hujan dan sebagainya. Kemudian akar tunjang ini adalah membantu akar tunggal, jadi supaya lebih kuat lagi. Nah, kemudian akar serabut ini, ini akar serabut. Akar serabut ini adalah sebagai awal pohon kopi ini, bibit kopi ini waktu kita tanam itu supaya tidak mati, karena yang pertama mempersiapkan sari-sari makanan itu adalah akar serabut. Contohnya ini akar serabut ini masih membawa tanah ini, membawa tanah. Berarti dia itu masih menyimpan sari-sari makanan, sehingga pada saat kita tanam nanti kopi itu pasti akan tidak mati. Itu ya. Jarang kalau kita tanam 100, paling-paling ya 10, 5 itu yang mati. Nah, kemudian barulah kita tanam. Pada saat kita menanam, ingat ini, lubang itu sepanjang akar tunggal. Jangan sampai akar tunggal ini yaitu melekuk. Ya, begitu, nggak boleh. Ya, harus lurus ini. Nah, ini. Nah, kemudian akar tunjangnya juga kita taruh yang baik. Nah, kita rapikan begini, kita rapikan. Nah, gini bersama akar rambut. Ya, akar rambut begini bisa begini. Nah, kemudian kalau sudah baru kita burung tabur. Ya, nah, ini biasanya kita menanam kopi itu biasanya di bulan Oktober November. Di sana kalau di Sepang itu yang menjadi ancer-ancer kita menanam kopi di bulan 10, bulan 11. Ya, itu di sasih kapat. Sasih kapat itu. Pada saat sasih kapat kita tanam bibit kopi ini sebesar ini, setinggi ini. Nanti setahun lagi kopi ini kalau memang subur, ya tidak ada gangguan, dia itu akan besarnya sudah segini. Segini besarnya. Nah, misalnya segini dalam 1 tahun. Nah, sehingga dalam 1 tahun itu kita sudah bisa menyambung. Ya, menyambung. Nah, sekarang kalau kita sudah mau menyambung, sudah bisa disambung. Yang disambung itu pertama adalah satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Ini adalah kopi Selsa. Ya, kopi Selsa. Kemudian kalau kita sudah mau menyambung setahun lagi, bagaimana caranya? Pertama,
pertama kita potong-potong dulu ini ranting-rantingnya ini. Dipotong, 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 dipotong. Kemudian kita nyambung di sini. Di sini potong. Nah, kemudian kita ambil penyambungnya. Penyambungnya ini umpamanya kita menggunakan bibit tugu sari. Ini bibit tugu sari yang kita sambung. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, sambungkan mudah sekali kita menyambung. Nah, kalau sudah musimnya kita menyambung, nggak usah kita ragu-ragu, pasti jadi. Gitu ya. Ini saya pakai gunting aja ini. Begini. Dibelah dua aja biar yang lebih mudah. Kemudian di sini. Ingat di sini. Yang kita perhatikan adalah cuma sebelah. Jangan kedua belah pihak karena bibit yang di bawah yang kita sambung dengan yang kita gunakan untuk menyambung itu banyak yang tidak sama besarnya. Kalau sama besarnya kanan kiri ini akan bisa rata. Kalau tidak sama besarnya cukup kita ratakan sebelah saja, sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sini kita ratakan sebelah kanan saja seperti ini. Nah, terus diturunkan, ini diratakan, itu rata ya. Di sini yang rata, di sini tidak rata. Kemudian kita ikat. Nah, kita ikat. Kalau sudah musimnya, tidak perlu ikat yang banyak-banyak, sedikit aja, gitu ya. Jadi itu mengikatnya menggunakan tali apa itu, Pak? Ini tali rapia boleh, tali plastik boleh ya. Diikat begini aja. Kemudian, saya lupa dibawa kerudungnya, pakai plastik 1/4 kilo aja ya. Kerudung dengan plastik diikat lagi. Nah, apa tujuannya plastik kerudung itu? Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan ya. Gini ya. Sudah, ini baru penyambungan ya. Penyambungan ini selama 6 bulan itu sudah rantingnya ini. Nah, ini rantingnya yang tumbuh dari sini. Nah, ini tumbuh umpamanya ya. Nah, di sini tumbuh nanti ya. Sambungan ini hidup. Selama 6 bulan sudah segini. Nah, sudah segini ya. Ranting dari sambungan ini. Cabang-cabangnya sudah keluar di sini. Nah, kemudian kalau sudah musim dia berbunga, ini akan keluar bunga. Nah, ini tergantung Bapak nanti apakah dibuahkan atau tidak. Kalau dibuahkan, biarin bunganya. Kalau biarkan aja dulu, jangan dibuahkan, biar banyak dulu cabang-cabangnya. Dipetik bunga-bunganya ini, dihilangkan. Nah, sehingga nambah lagi keluar cabang-cabang. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti di tahun kedua itu sudah ya, satu pohon ini sambungan itu sudah menghasilkan kurang lebih ya paling tidak sudah 5-10 kilo. Itu 5-10 kilo. Nah, itulah cara pertama dari awal penanaman sampai dengan penyambungan. Ya, sampai penyambungan. Kalau sudah berbuah nanti kita petik. Setelah petik itu ada lagi pemeliharaan yang khusus yang disebut dengan menghilangkan cabang-cabang cacing namanya, yang kecil-kecil itu, cabang yang kecil-kecil. Nanti pada saat pemangkasan nanti saya akan uraikan lebih banyak bagaimana cara memangkas setelah kopi itu dipetik. Jadi kalau dipetik itu harus ada pemangkasan ya, mana yang perlu dipangkas, mana yang tidak perlu dipangkas. Nah, kira-kira sekian dulu. Nanti setelah pemetikan nanti akan ada lagi komentar kami, komentar saya, jadi sehubungan dengan pemangkasan. Terima kasih.